Shalom semua. Selamat hari kenaikan Bapa kita yang baik ya. Saat ini saya mau sharing dari Mazmur 59 ayat 10. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Jadi di sini diingatkan lagi, kalau tidak ada kekuatan lain selain di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita nggak bisa berpegang pada hikmat kita, pengetahuan kita, kekuasaan kita, harta kita, apa yang kita miliki, apa yang kita banggakan. Karena itu bukan kekuatan pada dasarnya. Karena itu bisa sirna. Semua yang kita anggap kuat dalam hidup kita, di sekitar kita, itu tidak kekal, itu bisa sirna, bisa hilang seiring waktu, seiring keadaan. Tetapi kalau kita berpegang sama Tuhan, kekuatan Tuhan itu tetap selama-lamanya, dan kasih-Nya yang kuat tetap selama-lamanya buat kita. Tidak akan tergoncang, tidak akan berkurang sedikit pun, tidak akan dipengaruhi oleh apapun, oleh dosa kesalahan kita pun. Kasih-Nya tidak berkurang, kekuatannya tidak berkurang untuk terus mau dilimpahkan sama kita yang berharap sama Bapa. Jadi ayo terus kita berpegang kuat-kuat, erat-erat sama Bapa kita. Berpegang kuat-kuat berarti berpegang kuat sama firman-Nya, berpegang kuat di dalam doa, berpegang kuat di dalam mengikuti kehendak-Nya. Itu wujud nyatanya. Makanya dikatakan di sini, kalau kita benar-benar berpegang teguh sama Bapa kita, apapun keadaan kita, baik atau buruk, enak nggak enak, kita tetap berpegang sama firman, kita tetap berpegang hidup rukun, hidup disiplin, hidup benar, maka itulah benteng kita. Jadi rumah kita saat ini, pekerjaan kita saat ini, apapun yang kita usahakan, yang bisa kita banggakan, itu bukan benteng untuk hidup kita. Itu bisa sirna dan itu hanya benda. Orang yang kita andalkan pun, nyawa mereka, nyawa kita itu bukan di tangan kita, di tangan Tuhan juga. Jadi gak ada kekuatan, kita gak bisa berteduh di dalam rumah siapapun selain di dalam rumah kekuatannya Tuhan. Makanya dikatakan, kalau kita benar-benar berpegang sama Tuhan, barulah kita di bawah benteng perlindungan Tuhan. Kalau kita nggak berpegang, maka benteng perlindungan Tuhan itu seolah bocor, seolah seperti atap udah bocor, jadi hujan bisa netes-netes terus kan, atau cahaya bisa langsung nembus di atap yang bocor tadi. Hujan atau cahaya bisa langsung nembus, itu ibarat setiap serangan apapun, setiap tipu muslihat si jahat, setiap hal-hal yang ingin menghancurkan kita akan gampang langsung kita alami, karena benteng tadi, atap hidup kita tadi bocor. Bocor yang bagaimana? Bocor ya kalau kita nggak benar-benar berpegang sama Tuhan, karena tidak ada perlindungan di luar perlindungan Tuhan. Jadi ayo kita jaga atap perlindungan hidup kita, itu kita jaga ibarat menjaga atap rumah. Kalau bocor kan atap langsung diperbaiki supaya kalau hujan nggak netes masuk ke rumah, atau sinar matahari nggak langsung nembus masuk langsung ke rumah. Kan lucu juga. Bayangkan atap bolong-bolong, kan aneh.
Tapi seringkali kita nggak merasa aneh kalau tidak berpegang teguh sama Tuhan. Padahal itu sama dengan hidup kita itu bolong-bolong. Atap perlindungan kita, atap rumah kita itu bolong-bolong. Gampang masuk tipu muslihat si jahat, gampang masuk rasa sakit hati, gampang masuk rasa dengki, rasa dendam, masuk begitu aja. Karena benteng perlindungan tadi bolong. Bolong maksudnya apa? Karena tidak sungguh-sungguh berpegang sama Tuhan. Jadi ayo sama-sama kita jaga hidup kita terus bergantung sama Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan itu ada di hidup kita dan perlindungan Tuhan itu ada di depan kita atau di atas dari hidup kita, sehingga tidak akan gampang tembus segala serangan apapun yang ingin melemahkan, karena ada benteng firman, ada benteng kebenaran, bahkan ada benteng iman yang terus bertumbuh. Ibarat ada suara-suara yang ingin melemahkan iman kita, yang ingin terus menyalahkan kita, yang ingin terus membuat kita hidup dalam ketakutan. Tapi kalau kita benar-benar pegang firman, pegang kebenaran, akan musnah sendiri perkataan, tindakan, serangan dalam bentuk apapun yang ingin menghancurkan kita, yang ingin melemahkan pikiran kita, melemahkan iman kita, melemahkan kekuatan rohani kita. Selama benteng kebenaran, firman, dan Tuhan sendiri kita pegang kuasa dan kekuatannya di hidup kita. Gak ada yang kita bisa pegang selain Tuhan di dalam hidup kita, Bapa kita yang baik dan setia. Ayat 11, Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Di sini menyongsong berarti menyambut. Jadi bisa diartikan dengan kasihnya Bapa, Dia menyambut kita dengan kasihnya, dengan cintanya. Dan Tuhan menolong kita karena kasihnya juga. Dan Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik buat kita karena kasihnya juga. Makanya dikatakan di sini, Allah dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Setelah karena kasihnya Dia tetap menolong kita, bisa juga berarti jika kita lebih fokus kepada Bapa dan kasihnya, maka tidak ada celah buat kita fokus pada seteru atau hal-hal yang ingin melemahkan. Malah hanya memandang rendah aja. Karena Tuhanlah yang tertinggi di hidup kita. Amin. Jadi simpelnya kalau kita benar-benar fokus sama kebenarannya Tuhan, benar-benar fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, benar-benar fokus menjaga hidup kita supaya Tuhan tidak dipermalukan melalui hidup kita, maka setiap ada kerikil-kerikil masalah atau serangan-serangan orang atau tipu muslihat si jahat, kita nggak akan dengan gampang terbawa atau terserap energi kita ke situ, karena kita lebih memilih memandang Tuhan, lebih memilih memandang apa maunya Tuhan, lebih memilih memandang bagaimana menjaga hidup kita supaya Tuhan senang. Kita akan menganggap biasa aja. Oh, ada orang yang omongannya nggak baik, kita nggak akan izinkan hati kita untuk membalas atau dendam. Ada orang yang ingin menekan kita nggak akan biarkan kita tertekan. Semua itu bisa kita tepis dengan benar-benar lebih fokusnya kita ke Tuhan, fokusnya kita pada hal-hal benar yang Tuhan katakan untuk hidup kita. Kita diberkati, kita diselamatkan, kita dikasihi.
Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi semua kebenaran-kebenaran tadi, kalau kita lebih memandang itu, maka apapun bentuk serangan yang ingin melemahkan kita melalui pikiran, melalui perasaan, melalui orang lain, melalui intimidasi si jahat, si iblis mungkin yang ingin mengecoh kita, melemahkan kita hanya mandangin aja. Ibarat kita lihat ada tai kucing, terus kita cuma mandang aja, kita nggak ikut megang. Ngapain? Nggak penting, bau. Lebih penting kita pegang yang lain yang bermanfaat. Sama kalau kita dihadapkan dengan kita bisa seharusnya sakit hati, kita seharusnya bisa dendam, kita seharusnya bisa rendah diri, kita seharusnya bisa sungut-sungut sama Tuhan, kita seharusnya bisa merusak hidup kita. Tapi kalau lebih penting hidup dalam kebenaran, lebih penting berpegang sama Tuhan, lebih penting menjaga hidup kita supaya tetap menyenangkan hati Tuhan, maka ibarat tai kucing tadi, ibarat tai dendam, tai sakit hati, tai ingin merusak diri sendiri, tai ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, itu kita nggak akan mau megang tai itu, karena itu semua tai, karena ibaratnya itu semua kotoran, karena itu bukan sifatnya Tuhan, itu bukan yang Tuhan mau. Jadi yang bertentangan dengan Tuhan, anggap itu kotoran binatang yang kita hanya mandang, bahkan kalau misal ada di depan kita hanya mandang sebentar terus kita pergi karena bau, jijik. Jadi kita harus bisa jijik dengan dendam, jijik dengan ikut membalas kejahatan dengan kejahatan, jijik kalau merusak diri sendiri, jijik kalau bersungut-sungut sama Tuhan. Karena itu kotoran yang gak perlu kita pegang, yang gak perlu kita masukkan di hidup kita. Dendam, sakit hati, kekecewaan, merasa rendah diri, ingin merusak diri sendiri, ingin membalas orang, itu kotoran yang kalau kita simpan di hati hidup kita, akan kotorlah hidup kita, akan tercemar. Ibarat tai kucing kita pegang, apa nggak bau tangan kita, ikut baulah badan kita karena kita pegang. Jadi benar-benar Tuhan bukakan di sini semua yang tidak berkenan, kita cuma pandang dan anggap itu kotoran, kita tinggal. Karena kita lebih pandang apa yang Tuhan mau, apa yang benar yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Dan ada juga di firman-Nya, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Maka siapapun yang ingin menghancurkan kita, pasti dilemahkan oleh kekuatan Tuhan yang tidak terkalahkan. Amin. Amin. Kalau kita izinkan kebenaran Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang berkenan di hati Tuhan, itu kita jadikan benteng di hidup kita. Sama artinya kita izinkan Tuhan di pihak kita. Maka siapa lawan kita? Dendam, sakit hati, serangan buruk orang, atau tipu muslihat si jahat, Tuhan akan berperkara melawan itu. Tuhan akan hancurkan itu semua. Gak akan izinin kotoran kucing itu kemakan sama kita. Kasarnya gitu. Tuhan gak akan izinin. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan tadi di hidup kita, atau berpegang sama kebenaran tadi di hidup kita. Jadi hati-hati ya. Kalau kita gak berpegang sama kebenaran, sama artinya kita suka megang kotoran. Kotoran dendam, kotoran sakit hati,
kotoran merusak diri sendiri, dan sebagainya yang tidak Tuhan rancangkan atau inginkan kita lakukan. Amin. Jangan pegang kotoran binatang ya. Ayat 15. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. 16. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Jadi mereka di sini adalah orang atau komunitas yang benar-benar hidup dengan kekuatan dirinya sendiri pada awalnya. Jadi diartikan di sini yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak dan mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya akan jatuh juga dan akan seperti anjing kelaparan, terus merasa kurang dan kurang. Jadi makanya kenapa banyak orang yang penghasilannya tinggi, jabatannya tinggi, tapi selalu merasa kurang. Karena dasar memilikinya bukan karena disertai takut akan Tuhan, bukan karena mengandalkan Tuhan. Jadi selalu merasa kurang. Jadi kita hati-hati banget juga di sini. Jangan karena pekerjaan kita lagi bagus, penghasilan kita lagi bagus, semua lagi aman, jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan merasa hebat sendiri, merasa bisa sendiri tanpa Tuhan. Jangan pernah. Karena di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera, dan di luar Tuhan tidak akan pernah merasa cukup. Makanya kenapa ada yang bilang makin kaya makin pelit, jabatannya makin tinggi, makin gak baik sikapnya sama orang. Ya karena gak tunduk di dalam Tuhan. Kalau tunduk dalam diri sendiri, daging, itu egois, itu kanibal, bisa makan sesamanya. Makanya selalu merasa kurang. Jadi ayo, apapun yang kita miliki, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita bangun di hidup kita, tetap kita serahkan di dalam kendali Tuhan. Sehingga kita akan terus bersyukur dan merasa cukup. Tidak terus merasa kurang. Karena sifat terus merasa kurang semakin tergoda untuk menghancurkan sesamanya pada akhirnya. Merebut dengan segala cara, karena selalu merasa kurang. Sedangkan di dalam Tuhan pasti sangat merasa berkelimpahan damai sejahtera, berkelimpahan ucapan syukur, berkelimpahan pengharapan, termasuk berkelimpahan berkat-berkat Tuhan, seizin Tuhan. Karena Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Sedangkan harta benda, segala sesuatu, kekuatan, kekuasaan, kalau kita izinkan hanya dikendalikan oleh diri kita, oleh daging, maka akan terus merasa kurang. Dan di sini benar-benar teguran banget, di mana orang-orang yang udah merasa hebat sebelumnya, tetapi ketika jatuh, maka Tuhan ibaratkan seperti anjing yang mengelilingi kota, ibarat yang kelaparan mencari makan, keliling ke sana kemari. Dan ayat 16 kan dikatakan mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, mereka akan mengaum. Wow. Selama di posisi baik pun, kalau tidak mengandalkan Tuhan, akan terus merasa lapar, mengaum. Mengaum artinya ingin merebut apa dan apa lagi. Ingin menguasai lebih dan lebih lagi, karena terus merasa kurang. Terus ketika jatuh pun
Diibaratkan seperti anjing kelaparan mengelilingi kota. Jadi ada saatnya cepat atau cepat, jika tidak di dalam kebenaran Tuhan, jika tidak menggantungkan hidup dan apa yang kita miliki di dalam takut akan Tuhan, ada saatnya jatuh karena tidak ada penjagaan. Diri kita gak bisa jaga, iblis pun gak akan jaga yang baik dalam hidup kita. Dia malah menghancurkan yang baik di hidup kita. Jadi jangan mau kita seperti anjing kelaparan. Tantangan masalah boleh ada, tetapi selama kita terus pegang Tuhan, kita gak akan terlunta-luntah atau sampai kelaparan. Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Tidak berkelebihan, tapi tepat untuk hidup kita. Tidak akan Tuhan izinkan anak-anak yang takut akan Dia meminta-minta, apalagi sampai kelaparan seperti anjing. Tapi yang di luar Tuhan, cepat lambat ketika jatuh akan kelaparan seperti anjing. Sebelum jatuh pun akan selalu ditekan oleh tabiat, selalu merasa kurang dan menghancurkan sesamanya demi menyerap apa yang dimiliki orang lain karena tetap tidak merasa cukup. Jadi benar-benar kita hati-hati. Semakin kita naik level dalam penghasilan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam ilmu pengetahuan, dalam koneksi, ayo terus kita serahkan di dalam takut akan Tuhan. Tuhanlah yang terus memberi alarm di hati dan hidup kita, memberi alarm dalam tindakan kita bekerja, supaya tidak seperti anjing yang kelaparan dan terus merasa kurang, akibatnya menghancurkan sesamanya, dan supaya terus mensyukuri apa yang dimiliki dan mensyukuri juga ketika harus berjuang dalam segala sesuatu, bukan karena niat ingin memuaskan rasa kurang. No, kita boleh semakin berhasil, kita boleh semakin berkelimpahan, tapi tetap itu kita gantungkan di dalam takut akan Tuhan. Maka kita gak akan diterkam oleh apa yang kita miliki tadi. Tapi kalau kita tidak serahkan di dalam takut akan Tuhan, segala yang kita miliki, kekuasaan, kekuatan, pengetahuan, akan menerkam kita dengan membuat kita terus merasa kurang dan tidak ada ucapan syukur. Jadi semakin memiliki banyak, semakin merasa tidak memiliki karena tidak pernah merasa cukup. Itulah salah satu tipu muslihat si jahat di hidup kita. Jadi benar-benar ayo, apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita banggakan, ayo terus kita serahkan di dalam takut akan Tuhan. Biarlah alarm Tuhan tetap nyala ketika kita hampir-hampir menyimpang. Amin. Jangan mau jadi anjing yang akhirnya kelaparan terus. Ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. 18. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Amin. Ini benar-benar pernyataan dan janji untuk anak-anak yang berharap sama Tuhan. Jadi di sini diingatkan, jika terus mengandalkan Tuhan, terus rindu melekat sama Tuhan, terus rindu memuji menyenangkan hati Tuhan,
terus merasa penuh akan kasih Tuhan. Itulah kunci dalam kita menjalani hidup ini. Sia-sia kita usahakan segala sesuatu, kita miliki segala sesuatu, kalau kita tetap tidak mengandalkan Tuhan. Makanya di sini dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Seberharga apapun yang kita miliki, yang kita perjuangkan, ayo, yang paling berharga hanyalah Tuhan di hidup kita. Makanya Tuhan mau setiap pagi, apapun kondisi kita, ayo kita paksakan tubuh, jiwa, dan roh kita merendahkan diri dengan merenungkan firman-Nya dan berdoa dan menyerahkan hati kita di awal ketika kita baru bangun atau ketika kita mengawali segala sesuatu di hidup ini. Dan sedikit sharing, hati-hati sekali dalam hidup ini tetap ada dua suara. Jadi jangan pernah merasa apa yang dari hati itu pasti suara Tuhan. Karena misal bangun pagi, benar kita ngantuk, tapi kita harus paksakan doa. Jadi saya kalau doa itu sangat pantang itu kalau di tempat tidur, karena pasti tidur. Bisa di kursi atau di lantai, yang penting kasih alas. Dan usahakan di belakang punggung kita jangan ada penyangga. Karena kalau ada penyangga, pasti ketiduran juga. Terus bisa saja ketika kita doa, bisa saja seperti ada keinginan doanya bentar aja lah terus tidur karena masih ngantuk. Jangan, harus kita lawan, karena itu pasti suara iblis. Hati-hati sekali. Saya udah sering juga di situ. Ya doa itu tidur. Jangan. Kalau kita udah berencana doa setelah itu tidur, ya udah, sebenarnya kita pasti sudah tertidur. Dalam doa itu pun kita udah tidur. Dan kita pasti doanya itu hanya asal aja. Setelah itu tidur. Hati-hati banget. Kita harus belajar sedikit demi sedikit. Ayo kita awali hari kita di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah kota benteng kita, Tuhanlah kekuatan kita. Dan kita melekat sama Tuhan bukan karena takut dikutuk, takut gak diberkati, takut ini, takut itu, no. Tapi karena kasih Tuhan sempurna untuk hidup kita. Tidak ada kekuatan, tidak ada pegangan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada rasa cukup di luar takut akan Tuhan. Di luar itu pasti selalu was-was, gak tenang, gak cukup, gak ini, gak itu. Pusing jadinya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Ayo sama-sama terus sampai selama-lamanya kita berpegang di dalam Tuhan. Kita berpegang hidup menyenangkan hati Tuhan. Pelan tapi pasti. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.